Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, sehingga melalui kisah-kisah yang terjadi, kami boleh mengerti siapakah Engkau dengan lebih baik, dan kami juga boleh mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat Habakuk ya. Tolong ada yang share screen kan ya. Jadi di dalam kitab Habakuk ini akan kita lihat di dalam 2 Jumat. Jadi Jumat ini kita akan melihat introduction dan kemudian pasal 1, sedangkan Jumat depan kita akan melihat pasal 2 dan 3. Dan tema kita adalah cara kerja Tuhan yang aneh. Next. Nah, pertama-tama Bapak Ibu kita akan melihat latar belakang. Habakuk kemungkinan adalah keturunan Lewi. Kenapa demikian? Karena di dalam Habakuk 3 itu kemudian kita melihat ada Mazmur yang dibuat oleh Habakuk. Dikatakan doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan ya. Berarti dibuat untuk ibadah. Dan itu mengingatkan kita ya. Jadi Mazmur itu banyak sekali ya, ketika dibuatkan Mazmur itu dikatakan untuk pemimpin biduan menurut nada apa. Sehingga ini kemungkinan adalah keturunan Lewi. Karena selain Daud biasanya adalah keturunan Lewi, keturunan Asaf, keturunan Korah misalnya, yang kemudian membuat Mazmur untuk ibadah. Nah, penanggalannya kira-kira antara 605 sebelum Masehi, bangkitnya Babel, sampai dengan 587 atau 586 sebelum Masehi, kehancuran Yehuda. Jadi kita bayangkan ya, di dalam kira-kira 8-9 tahun terakhir, ini keadaan benar-benar memburuk di dalam Yehuda, dan sekarang menuju kepada kehancuran. Ya, jadi benar-benar di masa yang sangat mengerikan bagi umat Allah, apalagi umat Allah yang setia kepada Tuhan. Karena itu kita melihat inti kitab Habakuk adalah pergumulan Nabi Habakuk tentang cara kerja Tuhan. Nah, next kita akan melihat pergolakan yang ada, Bapak Ibu. Pergolakan di kancah internasional. Sebelumnya adalah Asyur yang menjadi adik kuasa ya. Jadi kita melihat boleh dikatakan 200-an tahun baik Israel maupun Yehuda hanya bisa bertahan karena mereka harus membayar upeti kepada Asyur. Tetapi Niniwe, ibu kota Asyur, sudah dihancurkan pada tahun 612 sebelum Masehi oleh Babel ya, Babel bersama-sama dengan Media. Tetapi ternyata walaupun Niniwe sudah hancur, bukan berarti Asyur sudah habis. Karena itu kita melihat apa yang terjadi adalah Mesir kemudian di dalam perjalanannya mau membantu Asyur untuk bertempur dengan Babel. Nah, Raja Yosia tidak mau Mesir membantu Asyur. Tentu saja Yosia, karena Yehuda pada waktu itu juga berada di bawah tekanan Asyur, Yosia tentu saja tidak mau kalau Asyur bangkit lagi. Jadi Raja Yosia kemudian mencoba menahan Mesir di dalam perjalanannya untuk membantu Asyur. Karena mereka kalau dari Mesir ke daerah Mesopotamia akan melewati Kanaan. Ya, jadi apa yang terjadi adalah ternyata Raja Yosia yang baik kemudian mati dibunuh oleh Firaun Neko pada tahun 609 sebelum Masehi, dan Yehuda jatuh ke tangan Mesir. Karena itu kalau kita ingat di dalam catatan 2 raja-raja misalnya ya, Firaun kemudian menempatkan, sebenarnya rakyat menempatkan Yoahas, raja anak Yosia, menjadi raja, tetapi Firaun kemudian mencopot Yoahas, dibuang ke Mesir, dan kemudian mengangkat Yoakim misalnya menjadi raja. Tapi apa yang terjadi adalah ternyata kemudian Mesir ya yang pergi untuk bersekutu dengan Asyur melawan Babel. Babel mengalahkan Mesir, sekutu Asyur pada tahun 605 sebelum Masehi di Karkemis. Nah, karena berarti Mesir sudah kalah dan itu adalah kekalahan yang sangat telak ya, maka tentu saja Mesir tidak bisa lagi berkuasa atas Yehuda, dan Yehuda jatuh ke tangan Babel. Itu pada tahun 605. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingat di dalam sejarah, untuk menunjukkan kekuasaannya, Raja Nebukadnezar kemudian membuang segelintir bangsawan ke Babel, yaitu Daniel dan kawan-kawannya.
Ya, karena itu dimengerti Daniel itu dibuang pada tahun 605 sebelum Masehi. Dan sejak itu tentu saja Babel berkuasa atas Mesir. Next, kita melihat bahwa sejak tahun 609 itu ini adalah raja-raja terakhir Yehuda ya. Sejak Raja Yosia yang sangat baik itu mati, maka keadaan Yehuda itu benar-benar parah sekali. Tidak ada lagi raja yang baik, walaupun kita tahu bahwa Raja Yosia mengadakan reformasi yang sangat luar biasa. Tetapi sejalan dengan kematiannya, reformasinya sepertinya tidak berbekas. Dan kita mungkin bertanya, kenapa bisa reformasi Yosia tidak berbekas? Nah, itu adalah karena sebelumnya ya, sebelum Yosia, Yosia adalah cucu Manase, Raja Manase itu melakukan kejahatan yang luar biasa dan Allah sudah memutuskan akan menghancurkan Yehuda. Jadi walaupun nanti Yosia mengadakan reformasi dan reformasi yang begitu diperkenan oleh Allah, tetapi karena Allah sudah memutuskan untuk menghancurkan Yehuda, maka reformasi itu kemudian tidak berbekas setelah Yosia mati. Nah, raja-raja terakhir Yehuda, kita melihat tadi Yoahas ya, itu adalah yang diangkat oleh diangkat oleh rakyat setelah Yosia mati, tetapi kemudian dengan cepat Firaun kemudian membuang Yoahas ke Mesir, jadi Yoahas hanya berkuasa sekitar 3 bulan. Firaun kemudian mengangkat Yoyakim anak Yosia yang lain untuk kemudian memerintah ya. Nah, di dalam zaman Yoyakim inilah kita melihat bahwa Habakuk kemudian mulai melayani. Nah, di mana di dalam zaman Yoyakim ini dia merasakan kekuasaan dari Mesir ya selama beberapa tahun, tetapi kemudian juga kekuasaan Babel. Nah, tapi rupanya setelah Yehuda jatuh ke tangan Babel, setelah beberapa tahun membayar upeti, Yoyakim kemudian mau memberontak. Dia tidak mau membayar upeti, Babel datang untuk mengepung Yerusalem. Nah, di dalam pengepungan itu Yoyakim mati dan Yoyakin, anak Yoyakim menjadi raja. Tapi baru juga Yoyakin menjadi raja selama 3 bulan, Babel bisa ya mengalahkan Yerusalem. Yoyakin kemudian bersama orang-orang Yehuda termasuk Nabi Yehezkiel, Bapak Ibu ya, dibuang ke Babel dan kemudian Nebukadnezar mengangkat Zedekia anak Yosia yang lain untuk menjadi raja ya, dan ini adalah Raja Yehuda yang terakhir. Tetapi memang ya setelah sekian tahun membayar upeti kembali Zedekia tidak mau membayar upeti, sekali ini Babel tidak memberi ampun. Babel kembali datang mengepung dan sekali ini akhirnya menghancurkan Yerusalem termasuk menghancurkan bait Allah. Anak-anak Zedekia sendiri dibunuh di depan Zedekia dan Zedekia kemudian dicungkil kedua matanya dan akhirnya dibuang ke Babel. Jadi Bapak Ibu kita bisa membayangkan ini adalah tahun-tahun mengerikan yang akan terjadi pada Yehuda ya. Dan Habakuk itu kira-kira mungkin dari tahun 605 yaitu sejak kebangkitan Babel yang mengalahkan Mesir. Nah, next kita kemudian akan masuk kepada kepada kita melihat cara Tuhan yang misterius ya. Jadi kalau kita melihat maksudnya pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sorry, saya yang salah ya. Jadi cara Tuhan yang sering misterius ayat 1 sampai 17. Pertama adalah Tuhan yang diam. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nah, memang dengan tidak adanya dikatakan raja yang berkuasa, kadang-kadang kita tidak tahu misalnya nabi ini melayani pada zaman apa. Tetapi kenapa kita kemudian bisa mengatakan dia melayani kira-kira tahun 605 sebelum Masehi sampai kehancuran Yehuda, itu adalah karena apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri di ayat 6. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim. Ya, jadi di sini berbicara tentang sebenarnya lebih ke arah aku telah membangkitkan orang Kasdim ya. Orang Kasdim adalah orang Babel. Karena itu kita tahu ini kira-kira 605 sebelum Masehi. Nah, ayat 2, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar?
Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, pembantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan diputar balikkan. Jadi kita melihat di ayat 1 sampai 4 berbicara tentang Tuhan yang diam. Karena apa? Kekerasan ada di mana-mana. Kata ya, kekerasan itu muncul berkali-kali, kekerasan, kejahatan, kelaliman itu muncul berkali-kali, tetapi ternyata ya Tuhan juga diam saja ya, sehingga kata kekerasan muncul di dalam ayat 2, kemudian juga di dalam ayat 3, kemudian juga kita melihat ayat 9 mereka semua datang untuk melakukan kekerasan, belum lagi juga di pasal 2 juga ya muncul kekerasan di akhir ayat 8 dan kekerasan terhadap negeri, kota serta seluruh penduduknya. Kekerasan ada di mana-mana. Sehingga dikatakan juga hukum kehilangan kekuatan dan keadilan tidak pernah muncul. Ya tentu saja ya dengan adanya kekerasan dan Babel bisa melakukan apa saja karena mereka kemudian menjadi penguasa dari Yehuda dan ternyata Tuhan diam saja. Dan ini mungkin merupakan sesuatu yang juga sering kita bayangkan ya, betapa kekerasan demi kekerasan terjadi kepada umat Allah dan Tuhan sepertinya diam saja. Kita bisa bayangkan pada zaman ISIS misalnya ya, walaupun memang kita di Indonesia tidak merasakannya, tetapi di negara-negara lain banyak sekali Kristen ya, terutama di Timur Tengah yang merasakan kebrutalan daripada ISIS dan itu berjalan tidak 1-2 bulan Bapak Ibu ya, itu berjalan bertahun-tahun dan saya bayangkan orang-orang Kristen kemudian berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mengapa Tuhan tidak menolong misalnya dan membiarkan begitu banyak orang Kristen yang mati di tangan orang-orang jahat tersebut. Ya, sehingga kita melihat Tuhan yang diam. Next, kita kemudian melihat pemeliharaannya yang tidak terduga. Nah, Habakuk kan mengeluh kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau membiarkan semuanya itu terjadi. Kita bayangkan Habakuk tentu saja berharap bahwa Tuhan kemudian akan mengatakan, oke Habakuk aku mengerti sekali maksudmu, aku akan misalnya membuat Babel tidak bisa melakukan banyak kejahatan misalnya. Tapi ternyata bukan itu jawaban Tuhan. Sehingga ayat 5, kita lihat jawaban Tuhan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Jadi Allah akan melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak kita percayai bahwa Allah akan membiarkan hal itu terjadi pada orang percaya. Karena ternyata sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, ya, bangsa yang ganas dan berangasan itu yang menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Mungkin itu digambarkan lebih ke arah Allah itu telah membangkitkan bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim yang sudah mengalahkan Niniwe, yang sudah mengalahkan Asyur dan mengalahkan Mesir. Dan sekarang bangsa itu juga berkuasa atas Yehuda. Ya, jadi Allah yang sudah mengangkat bangsa Kasdim tersebut ya, bangsa Kasdim adalah bangsa Babel. Bahkan Allah menunjukkan bagaimana sebenarnya bangsa itu akan menjadi bangsa yang ganas. Karena itu kita melihat misalnya ayat 7. Bangsa itu mengerikan dan menakutkan. Mereka lah yang memutuskan keadilan dan kehormatannya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala di malam hari. Pasukan berkudanya berderap-derap, pasukan berkudanya datang dari jauh, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Kita tahu ya, Raja Wali kecepatannya sangat luar biasa. Jadi dengan cepat Babel kemudian akan menyambar mangsa dan tentu saja terutama Yehuda. 9, mereka semua datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir.
Raja-raja dicemoohnya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ia mentertawakan tiap kota berkubu, membuat timbunan tanah dan merebutnya. Mereka lalu melesat seperti angin dan bergerak terus. Mereka bersalah karena mendewakan kekuatannya. Ternyata kekerasan yang dikeluhkan sang nabi akan menjadi semakin dan bahkan akan menghancurkan Yehuda. Yaitu tersirat di ayat 9. Di mana serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Mereka akan kemudian menaklukkan bangsa-bangsa, termasuk tentu saja adalah bangsa Yehuda. Karena itu kita melihat itu yang terjadi. Next kita melihat ini tentu saja adalah instrumen yang tidak umum ya. Tuhan memakai bangsa yang lebih fasik untuk menghukum Yehuda ya. Nah, kita nanti akan melihat dengan lebih jelas. Tapi kemudian next saya mau supaya kita melihat Bapak Ibu ya, betapa ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Cara Tuhan yang sering sekali disalah mengerti. Pertama, oleh umat. Ya, banyak umat tidak menyadari bahwa Tuhan yang membangkitkan bangsa Kasdim. Ya, karena itu mereka sering sekali ya kalau kita melihat pada zaman itu kebanyakan orang Israel itu bukan umat yang setia, tidak sungguh-sungguh beriman dan banyak mereka tentu saja menyembah berhala karena itu Tuhan murka dan mau membuang mereka. Berarti mereka itu tidak mengerti bahwa Allah mereka adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan tentu saja kalau mereka tidak mengerti Allah mereka adalah Allah yang Maha Kuasa, maka mereka tidak menyadari bahwa Allah lah yang membangkitkan bangsa Kasdim. Nah, apalagi dunia. Karena itu kita melihat cara Tuhan yang sering disalah mengerti oleh dunia. Babel dan bangsa-bangsa lain tentu saja tidak sadar bahwa kuasa yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Ingat ya, di dalam dunia kuno jika dua bangsa yang bertempur, maka yang terjadi adalah allah-allahnya yang dianggap bertempur. Dengan sekarang Babel bisa menguasai Yerusalem, ya, Yehuda dan Yehuda harus membayar upeti, tentu saja orang-orang Babel akan berpikir bahwa Allah mereka lebih hebat dari Allah Israel. Nah, Nebukadnezar pun tidak mengerti. Karena itu kalau kita ingat di dalam kitab Daniel ya, Bapak Ibu di dalam pasal 4, Tuhan akhirnya merendahkan Nebukadnezar sampai Nebukadnezar mengerti bahwa kuasa yang dimilikinya yang begitu hebat ternyata itu sebenarnya adalah dari Allah Israel ya. Tapi sekarang ini belum terjadi ya. Karena itu kita melihat pada saat ini bahkan Nebukadnezar pun tentu saja tidak mengerti ya. Jadi kita melihat yang tidak dimengerti cara Tuhan yang tidak dimengerti oleh dunia. Tetapi next kita melihat bahkan oleh hambanya sendiri. Termasuk Habakuk. Ya, karena itu kita sekarang akan melihat ini lebih detail. Saya bacakan ayat 12. Habakuk walaupun kemudian dia akan mengeluh kepada Allah. Nah, ini adalah keindahan cara kerja Nabi ya Bapak Ibu ya. Walaupun nanti dia akan mengeluh tapi dia memulai dengan pujian. Menunjukkan keyakinannya akan karakter Tuhan. 12. Bukankah engkau ada sejak dulu Tuhan Allahku yang Maha Kudus? Kami tidak akan mati. Ya Tuhan, mereka telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu telah kau tentukan mereka untuk menghajar. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu, dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Pertama, si Habakuk menunjukkan keyakinannya akan karakter Tuhan, kekal, yang berelasi dengan umatnya ya, dia memakai Tuhan Allahku, kudus, setia dan berkuasa dan adil. Tentu saja kita tahu ya ini adalah karakter-karakter Allah yang sangat luar biasa, tetapi karena karakter Allah inilah dia kemudian mengeluh. Next ya, kenapa? Karena bagi dia ada sesuatu yang membingungkan. Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus dan adil membiarkan orang yang lebih fasik menelan orang yang lebih benar? Kan itu saya bacakan lagi ayat 13.
Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Kok Tuhan engkau membiarkan orang fasik menelan orang yang lebih benar? Dan saya rasa kita sering sekali juga bisa merasakan ya. Oke lah, kita tahu kita bukan orang sempurna. Kalau Tuhan mau menghukum kita dan Tuhan menghukum kita dengan orang yang lebih benar dari kita, ya walaupun juga ya kita kesal tapi oke lah bisa mengerti ya. Tetapi ketika Tuhan menghukum kita memakai orang-orang yang lebih jahat dari kita, saya rasa kebanyakan kita juga akan komplain ya. Dan jelas Yehuda ya sudah menyembah berhala, Yehuda sudah menjadi bangsa yang tidak setia kepada Tuhan, tapi bagaimana dengan Babel? Bukankah lebih parah? Apalagi mereka tentu saja ya ketika menaklukkan bangsa-bangsa lain banyak sekali melakukan kekerasan. Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus dan adil membiarkan tersebut? Mengapa Tuhan membiarkan bangsa Kadim yang menyembah kekuatannya sendiri, ya sama sekali tidak menyembah Allah, menghancurkan bangsa-bangsa tanpa belas kasihan. Saya bacakan ya dari ayat 14. Mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya? Semuanya ditarik bangsa itu ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan jala. Itulah sebabnya ia bersukacita dan bersorak-sorai. Ya, sehingga kita melihat bahwa mau menggambarkan betapa mudahnya ya Babel itu menghancurkan bangsa-bangsa seperti cuman dikail dan ditangkap dengan pukat. Itulah sebabnya dipersembahkannya kurban pada pukatnya ya. Jadi pukat itu kan di sini digambarkan sebagai alat militernya. Jadi Babel kemudian sangat membanggakan kekuatan militernya dan dibakarnya kurban kepada jalannya. Sebab dengan alat-alat itu pendapatannya melimpah dan rezekinya berlimpah ruah. Ya, itulah sebabnya ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan. Jadi mengapa Tuhan membiarkan ya bangsa itu membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan, dan terutama tentu saja kenapa Tuhan membiarkan itu nanti akan terjadi pada Yehuda. Ya, jadi kita melihat bukannya Tuhan itu menjawab seperti yang Habakuk inginkan. Tuhan itu malahan berkata, Habakuk ini belum apa-apa loh ya. Kamu akan melihat sesuatu yang jauh lebih parah. Ya, sehingga tentu saja hal itu membuat Habakuk harusnya lebih bingung. Dan kita melihat apa yang dilakukan Habakuk. Next, kita melihat pasal 2 tapi cuman ayat 1 saja. Habakuk berkata, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Jadi di sini kita melihat bahwa Habakuk mengharapkan jawaban dari Tuhan. Dan dia mau mengamati dan menunggu jawaban Tuhan. Saya pikir Habakuk mungkin berpikir ya dengan apa yang dikatakannya ya Tuhan kemudian akan mungkin menghentikan Babel misalnya seperti demikian ya, karena perkataan Habakuk itu adalah perkataan-perkataan yang sangat masuk akal. Dan jangan lupa, Tuhan itu memang sering sekali menguji hamba-hambanya supaya kemudian mereka berani membantah Tuhan ketika Tuhan mengatakan akan melakukan sesuatu dan mereka kemudian tidak jadi melakukan ya apa yang Tuhan katakan akan lakukan, dan saya rasa ini yang kemudian diharapkan oleh Habakuk. Karena itu dia berkata dia akan berdiri di menara. Jadi kita melihat sang nabi menunggu jawaban dari Tuhan seperti seorang pengintai berdiri di menara. Nah, zaman kuno kalau berperang ya atau setiap kerajaan pasti ya di kota-kota penting selalu ada menara dan ada prajurit yang akan berjaga di sana untuk kemudian mengintai tentu saja. Supaya apa? Supaya kemudian mereka bisa melihat dari kejauhan kalau musuh datang atau kalau ada pembawa berita datang atau ada apapun ya, sehingga tentu saja
Prajurit yang mengawasi menara itu akan mendapatkan jawaban itu atau akan melihat apa yang terjadi lebih dulu daripada orang-orang lain. Nah, si nabi juga akan melakukan itu ya. Jadi dia mengamati supaya dia kemudian dapat melihat apa yang terjadi lebih daripada orang-orang lain. Dan memang nabi sering disebut sebagai pengawas yang mengamati tujuan Tuhan dan kadang memperingati ketika bahaya mengintai umat ya. Coba kita bandingkan dengan Yesaya 21 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan Yesaya 21 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah tempatkanlah seorang pemantau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila ia melihat pasangan-pasangan tentara berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, ia harus memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, dengan sangat seksama. Kemudian berserulah orang yang melihat itu, di tempat pemantauan ya Tuanku, aku berdiri sehari penuh, dan di tempat penjagaan aku bersiaga semalam suntuk. Ya, jadi itu juga merupakan sesuatu yang menjadi tugas daripada seorang nabi. Nah, next kita kemudian akan melihat apa yang menjadi sangat penting ya, yang sangat relevan dengan kita Bapak Ibu, yaitu mengenai Allah dan sejarah. Bahasa Inggris kata sejarah sangat menarik ya, history. Itu yaitu kata his plus story. Jadi sejarah adalah kisah Allah. Yang berarti sejarah berada di bawah pengaturan Allah. Tergantung Allah mau melakukan apa. Ya, jadi sejarah itu berada di bawah pengaturan Allah dan mengikuti rancangan Allah. Ya, sehingga kita melihat bahwa sebuah bangsa bangkit dan sebuah bangsa hancur misalnya seturut dengan jadwal yang Tuhan inginkan. Kan itu tidak mengherankan misalnya ya kata Tuhan yang merupakan tugas Yeremia, saya bacakan misalnya Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bayangkan, firman seorang nabi itu yang akan mencabut, merobohkan, atau membangun dan menanam kerajaan. Dan itu menunjukkan betapa semuanya itu berjalan dengan jadwal dari Allah. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi pusat sejarah? Yang menjadi pusat sejarah dunia adalah kerajaan Allah. Kan itu kalau kita melihat di dalam sejarah kerajaan Allah di PL ya, kerajaan Israel yang kemudian terbagi menjadi Israel dan Yehuda, ketika Tuhan berkenan dengan umatnya, kita lihat misalnya pada zaman Daud dan Salomo, maka yang terjadi adalah Israel menjadi adik kuasa. Terutama pada zaman Salomo ya, digambarkan bahwa seluruh seluruh kerajaan dari Mesir sampai Efrat kemudian membayar upeti kepada Salomo ya, sehingga kita bisa melihat betapa semuanya itu ya Israel yang menjadi adik kuasa. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Salomo itu kemudian menyembah berhala, bukan? Ya, pada menyembah berhala pada masa tuanya, dan apa yang terjadi? Tuhan kemudian memecahkan kerajaan itu setelah Salomo meninggal. Dan begitu kerajaan terpecah ya, kita melihat kerajaan utara dan kerajaan selatan, digambarkan bahwa Mesir langsung bisa mengalahkan kerajaan Yehuda. Sehingga kemudian emas-emas di bait Allah pun juga sebagian diambil oleh Mesir. Lihat nggak, ketika Tuhan murka, Tuhan bangkitkan lawan-lawan. Ya, belum lagi tentu saja kemudian kita tahu bahwa ketika umat kemudian semakin tidak taat, Tuhan kemudian membangkitkan Asyur, dan terakhir di sini Tuhan kemudian membangkitkan Babel untuk menghancurkan. Sehingga kita bisa melihat bahwa sejarah dunia terkait dengan kerajaan Allah. Nah,
Sekarang pun tentu saja kita tahu bahwa kerajaan Allah sudah datang ya, walaupun kita tahu kerajaan Allah sekarang bersifat spiritual, di mana Yesus bertahta di surga, sehingga kerajaan Allah tidak terlihat fisiknya di dunia ini, tapi ada kerajaan Allah, dan kerajaan Allah sekarang dimengerti sebagai Yesus bertahta di hati orang-orang percaya. Tapi bukan berarti kita umat tidak menjadi pusat dari sejarah dunia. Sekarang tentu saja yang menjadi pusat sejarah dunia adalah gereja Tuhan. Ya, jadi dalam hal itu kita harus yakin bahwa sebenarnya kita sebagai kesatuan umat Tuhan itu adalah yang paling penting di dalam sejarah, dan Tuhan membiarkan apapun yang terjadi sekitar kita tergantung apa yang Tuhan mau kerjakan kepada umatnya. Karena itu ketika kemudian ya Bapak Ibu, gereja mengalami kesulitan-kesulitan, terutama ada musuh-musuh yang bangkit melawan gereja, hal pertama-tama yang kita harus gumulkan adalah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sudah menjadi kesalahan gereja? Sehingga Tuhan kemudian membiarkan hal-hal yang buruk terjadi. Next, karena itu kita melihat pelajaran-pelajaran ya Bapak Ibu yang perlu kita pelajari. Pertama, ingat ya, dunia sudah jatuh dalam dosa dan diserahkan ke dalam tangan iblis. Ini merupakan sesuatu yang sering saya katakan karena sering sekali kita kemudian tidak sadar akan hal itu. Karena itu kalau saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan seperti ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat ya. Kita juga bisa melihat misalnya Galatia ya, maksud saya Efesus ya. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus 2 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, maksudnya mati secara rohani. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Ya, sehingga kita melihat bahwa dunia sudah diserahkan ke dalam tangan iblis. Karena itu kita semua lahir dengan sebenarnya berada di dalam kerajaan iblis. Baru kemudian Tuhan Yesus merampas kita orang-orang percaya dan dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Karena itu jangan heran jika dunia lebih banyak ketidakadilan dan kekerasan ya, karena memang dunia bukan saja dikuasai oleh iblis, kita tahu bahwa kita bahkan orang percaya pun juga masih banyak dosanya, apalagi orang tidak percaya, tidak bisa melakukan apa yang benar. Karena itu kita melihat misalnya apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ya, kita melihat pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan di situ ada kejahatan, dan di tempat keadilan di situ ada ketidakadilan. Kita orang Indonesia mengerti sekali ya, mungkin ketidakadilan yang paling parah itu terjadi di pengadilan. 4 ayat 1, aku melihat lagi segala penindasan yang dilakukan di bawah matahari, lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Di pihak para penindas ada kekuasaan, tetapi tak ada yang menghibur mereka. Ya, tidak ada menghibur orang yang tertindas karena ada kekuasaan. Dan Allah sering diam dan sepertinya membiarkan kefasikan menang ya. Karena itu kita pun juga tidak heran kalau sering sekali sebenarnya ya misalnya hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak adil kemudian kita lihat di dalam kehidupan kita. Next. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tidak mengerti, kita perlu bergumul dengan Tuhan seperti Nabi Habakuk. Ya, Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Banyak hal di dalam kehidupan kita tidak mengerti, termasuk COVID-19. Ya, moga-moga ini benar-benar sudah berlalu. Sudah 3 tahun Bapak Ibu ya, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Awalnya kita berpikir mungkin cuma beberapa bulan.
Dan karena itu kalau kita tidak mengerti, kita perlu bergumul dengan Tuhan seperti Nabi Habakuk. Dan tentu saja kita juga perlu menantikan jawaban Tuhan untuk pergumulan kita yang belum terjawab. Dan sering sekali waktu kemudian menjawab kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi. Tapi kadang-kadang waktu juga mungkin tidak pernah menjawabnya. Saya tidak tahu deh, apakah kita sekarang mengerti kenapa Tuhan membiarkan 9/11 misalnya? Ya, jadi ada hal-hal yang mungkin di dalam kehidupan kita kita tidak bisa mengerti, tetapi sering sekali juga Tuhan bisa menjawab melalui firman-Nya. Mungkin tidak persis ya, tidak persis pertanyaan kita, tetapi kemudian Tuhan menjawabnya dengan kemudian menunjukkan kita kuasanya, menunjukkan kita pemeliharaannya seperti apa yang Tuhan lakukan pada Ayub, dan itu membuat kemudian Ayub bisa menerima apa yang Tuhan telah izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Oke, jadi kita hari ini sampai di sini. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu boleh bertanya.